Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa diyamil akhyar wa miftahil babil yasir sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati, tokoh masyarakat Haji Juhdi, Al-Ustadz Mansur, Al-Ustadz Abdullah, Ketua DKM Masjid, Ustadz Alwi, beserta para jajaran-jajaran panitia yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, mahabbah saya. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati, segenap para jamaah yang hadir di tempat. Ada juga saya punya adik Kang Rohim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala sehatkan kita semua. Allah panjangkan umur kita semua. Allah berkahi setiap urusan kita semua. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat taubah, dan nikmat yang selalu saya sampaikan adalah di mana Allah memberikan kita kenikmatan yang paling nikmat. Bahkan kenikmatan tersebut diharapkan oleh beberapa para nabi terdahulu. Ialah Allah mentakdirkan kita semua menjadi umatnya baginda Maulana Muhammad. Baginda Maulana Muhammad. Tak lupa pula kita sampaikan kecintaan kita kepada sosok manusia yang paling mulia, sosok manusia yang paling utama, sosok manusia yang paling agung, yang tidak ada tandingan kemuliaannya, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga salam, cinta, mahabbah, rindu tercurah kepadanya baginda Maulana Muhammad. Harapan besar bagi kita semua kelak yaumil qiyamah dapat berjumpa dengannya. Amin amin ya rabbal. Saudara, sebelum saya lanjut seperti biasa, sebelum saya mulai ceramah selalu diawali dengan salawatan bareng-bareng. Saya mau nanya, mau lanjut atau mau bubar? Mau lanjut atau mau bubar? Kurang kompak, lanjut atau bubar? Saya pengen dengar suaranya yang kompak. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala wa ashghili Allahumma sayyidina wa ashghili wa akhrijna insanihin wa
Kalau sebentar, ntar dulu. Ono yang sebelah sono salawatan lagi gini. Kenapa begitu? Mau lanjut atau mau bubar? Saya pengen kalau nggak kompak saya pulang, tapi kalau kompak saya lanjutin. Setuju? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syahid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syahid. Sekali lagi bareng-bareng yang kompak. Allahumma Alhamdulillah, hari ini, malam ini, duduknya kita bersama. Satu tujuan kita yang paling utama adalah membuktikan cinta kita kepada baginda Maulana Muhammad. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, harapan terbesar kita kelak yaumil qiyamah, kita dapat berdatap mata duduk berjumpa dengan kekasih Allah baginda Maulana Muhammad. Kita tidak pernah langsung memandang wajah Nabi Muhammad, betul? Tidak pernah duduk bersama baginda Maulana Muhammad, betul? Tidak pernah mencium bagaimana wanginya baginda Maulana Muhammad, betul? Akan tetapi duduknya kita di sini adalah bukti daripada salah satu kita mencintai baginda Maulana Muhammad. Dan alhamdulillah ini malam kita memperingati malam yang mulia. Malam ini kita memperingati salah satu malam yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita memperingati malam di mana pertemuan antara Allah dengan kekasihnya. Malam di mana pada malam tersebut adalah malam yang mulia, malam yang agung, malam yang dicintai oleh seluruh alam semesta. Sebab pada malam itu adalah perjumpaan antara Allah dengan baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, dalam peringatan Isra wal Mi'raj, saya yakin kita semua sebagai umat Islam, khususnya umat baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tahu betul bagaimana tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Betul? Betul? Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah perjalanan baginda Maulana Muhammad dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa wa ila Sidratil Muntaha. Dalam perjalanan tersebut adalah perjalanan indah di mana Nabi Muhammad itu dalam keadaan sadar berjumpa dengan para nabi-nabi terdahulu selama 7 lapis langit itu. Saya yakin di sini sudah pada tahu ceritanya bagaimana tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Sampai-sampai ini saya ringkes saja karena saya buru-buru. Kebetulan malam ini saya ada janji sama Andra Sony. Saya ringkes saja sudah.
Jadi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sadar. Saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan perintah sholat. Saat turun ke bawah, Nabi Musa nanya sama Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apa yang Tuhan engkau telah perintahkan?" Nabi Muhammad menjawab, "Sesungguhnya Rabbku telah memerintahkan sholat sebanyak 50 waktu." Apa kata Nabi Musa? "Ya Rasulullah, ketahuilah kelak umatmu tidak akan sanggup mendirikannya. Umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya." Akhirnya apa? Nabi Muhammad balik lagi jumpa dengan Allah untuk bernegosiasi, meminta keringanan. Untuk siapa Nabi Muhammad meminta keringanan? Untuk kita semua. Akhirnya apa? Saking cintanya Nabi Muhammad, saking dicintanya Nabi Muhammad sama Allah, Allah berikan keringanan. Itu ada beberapa negosiasi yang sampai akhirnya ketika diberikan perintah salat 5 waktu, Nabi Musa ngomong sama Nabi Muhammad. Ketika Nabi Musa tanya, ini terakhir nih. Nabi Musa tanya sama Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, berapa keringanan yang Allah berikan?" Ini negosiasi terakhir. Ada beberapa kali negosiasi. Sampai kata Nabi Muhammad 5 waktu. Apa kata Nabi Musa? "Ya Rasulullah, mintalah keringanan kepada Rabbmu, karena kelak umatmu tidak akan sanggup mendirikannya dan melaksanakannya." Apa kata Nabi Muhammad? "Aku udah beberapa kali bolak-balik. Aku malu minta keringanan sama Allah, karena Allah telah memberikan keringanan jauh dari sebelum apa yang Allah perintahkan." Akhirnya dapatlah perintah sholat sebanyak 5 waktu. Dan ini temanya nih, Masya Allah temanya nih. Apa temanya tadi? Lupa lagi. Marilah kita jadikan sholat sebagai kebutuhan dan sebagai cahaya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Saudara, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada malam ini. Pertama, banyak di antara kita di mana mengaku adalah kita ini agama Islam, Tuhan kita adalah Allah, Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Kita mengaku kitab-kitab petunjuk kita, pedoman kita adalah Al-Quran. Bahkan kita tahu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj mendapatkan perintah apa kata Nabi Musa sekarang terjadi, betul? Yang disampaikan sama Nabi Musa terjadi nggak kira-kira? Terjadi nggak kira-kira? Banyak di antara kita meninggalkan sholat. Padahal Allah telah memberikan kita keringanan. Allah telah memberikan kita dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Saudara, satu hari itu ada 24. Sedangkan sholat ada 5 waktu. Saudara, kita hitung yuk bareng-bareng. Subuh berapa rakaat? Dua. Kita hitung paling lama sholat subuh berapa menit sih? Oh, cepat bener 5 menit. Paling lama sholat subuh berapa lama kira-kira? Ambillah 10 menit lah ya. Cukup nggak? 15 menit dah. Cukup nggak? Kelamaan ke 15 menit ya? Kelamaan nggak 15 menit? Ambil dah 10 menit, 15 menit udah sama zikir ceritanya. Sholat duhur berapa menit? Namanya berapa menit? Bukan berapa rakaat. Berapa rakaat? 4 rakaat. Kira-kira 4 rakaat berapa menit? Hah? Berapa? 4 rakaat kira-kira sholat itu berapa menit? Ambillah 15, cukup nggak? Cukup nggak? Apa kelamaan? Cukup.
Ambil 15, sudah setengah jam tuh, betul? Betul? Asar berapa rakaat? 4. 4 tambah 4 tambah 2 berapa? Berapa? 10. Pinter. Asar berapa rakaat? Kira-kira berapa menit sholatnya? Hah? Berapa menit? Ambil 15 menit lah ya, cukup? Maghrib berapa rakaat? Berapa? Kira-kira berapa menit? Hah? Berapa? 10 menit. Kelamaan enggak? Cukup 10 menit. Gue bingung kalau ngadep ke Allah pada cepet-cepet banget ya. Ya udah ambil dah 10 menit kagak apa-apa dah. Isya berapa rakaat? Berapa? Berapa menit kira-kira? Berapa? 15. Kita tambahkan bareng-bareng sekarang. Tadi berapa? Subuh berapa menit? Ambil 10 menit. Ditambah 15 sudah berapa menit? 25 tambah 15 lagi berapa menit? Berapa? Berapa? 40. Ditambah lagi 15 berapa menit? Hah? Tambah 10 berapa menit? Tambah 15 lagi berapa menit? Nyampe nggak 2 jam kira-kira? Nyampe nggak? Nggak dari 24 jam Allah berikan waktu untuk kita semua. Satu hari itu 24. Kita lihat 24 jam Allah memberikan waktu untuk memberikan urusan. Jadi Allah memberikan waktu 24 jam untuk kalian, kita semua ini mengurusi urusan perut kita. Anggap kita, Allah ini cuma ngambil nyita waktu kita bermesraan sama Tuhan cuma 2 jam. Apakah kurang? Apakah kurang 22 jam? Apakah kurang 22 jam? Allah memberikan kita waktu untuk mengurusi urusan perut, urusan dunia, urusan jabatan. Kurang 22 jam. Sedangkan Allah cuma minta waktu 2 jam, nggak kurang. Mungkin 2 jam udah sama wirid sama zikirnya kayaknya tuh. Kalau kita jumlahkan semua. Sekarang kita lihat orang-orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang, waktu sholat lebih banyak di rumah apa di masjid? Hah? Main gadget, main handphone apa sholat? Main handphone atau sholat? Yang anak-anak mudanya main handphone apa sholat? Ada anak mudanya lebih banyak maksiat apa sholat? Lebih banyak maksiat apa sholat? Ini bener nih jawabannya nih. Hah? Yakin nih? Valid nggak nih? Yakin? Saya tanya ke DKM-nya nih. Ada DKM-nya nggak? Saya bakal tunjukin. Kalau saya nggak pakai ngomong doang, man DKM-nya panggil coba. DKM-nya sholat dengan waktu nggak di masjid? Mana saat DKM-nya? Atau yang sering sholat 5 waktu di masjid, angkat tangan coba. Ini masjid kan? Masjid apa namanya? Emang segede gini nggak kelihatan? Hah? Segede gini nggak kelihatan di masjid? Yang sholat 5 waktu di masjid coba angkat tangan. Astagfirullahaladzim. Nggak ada. Sebanyak ini nggak ada yang sholat di masjid. Ya udah dah, yang pernah. Jangan 5 waktu, yang pernah sholat di masjid angkat tangan. Oh, kalau yang pernah banyak ya. Coba, ini bener gak nih? Masjid ini sholatnya? Hah? Masjid ini bukan? Yang rajin sholat di masjid ini siapa angkat tangan? Ada nggak? Innalillah. Nggak ada. Coba, nggak apa-apa. Saya cuma mau tahu maju sini. Coba. Tadi. Antum sering sholat di sini? Baju, ya. Yang orang asli sini mana? Angkat tangan.
Nah, Pak, yang baju oranye, yang di tiang, naam. Boleh izin Pak naik ke panggung Pak. Izin. Izin ya Pak. Bapaknya bersedia nggak Pak nemenin saya di panggung sebentar? Sallu ala Nabi Muhammad. Saya akan tunjukkan kepada kalian betapa warga sini nggak begitu acuh sama masjid. Ahlan wa sahlan. Ada mic lagi nggak? Mirip nggak? Mirip nggak? Coba pegang. Nggak apa-apa. Bismillah. Bapak namanya siapa Pak? Pakai mic aja Pak. Ramin. Bapak Ramin namanya. Asli sini Pak. Asli sini. Pak, sering nggak sholat di masjid sini? Insya Allah. Cakep jawabannya tegas. Insya Allah katanya. Pak, saya mau nanya Pak. Sholat subuh di sini pernah Pak? Kadang-kadang, jarang. Pakai mic-nya Pak. Kalau subuh jarang. Di rumah kadang-kadang. Tapi pernah Pak. Paling banyak berapa sah Pak di sini Pak? Sholat subuh. Iya, gimana ya? Jawabnya. Maaf ya semuanya ya. Gak apa-apa, saya pengen saya datang ke sini, kampung ini ada perubahan, betul? Saya itu bukan biduan. Kalau mau sekedar dapat hiburan jangan ngundang saya. Undang aja pedangdut atau biduan. Tapi kalau ngundang saya harus siap ada perubahan. Insya Pak, sholat subuh kira-kira berapa sah Pak? Orang 20-30. Oh, 30 sah Pak. Oh, 30 orang. 30 sah, keren juga. Berapa orang Pak? 30 orang. 30 orang. Itu sering Mbak, 30 orang. Oh, cuma bapaknya yang jarang. Oke. Zuhur Pak, zuhur paling banyak berapa sah Pak? Kadang-kadang 2 baris. 2 baris perkiraan berapa orang Pak? Inilah kurang lebih 30 lagi. Masih oke lah. Asar Pak, paling banyak berapa sah Pak? saya begitu juga. Begitu juga Pak. Maghrib Pak, maghrib. Kalau maghrib lumayan. Oh lumayan Pak. Yang banyak rata-rata datang ke masjid orang tua apa anak muda Pak? Iya, anak muda ada juga. Yang tua banyak. Jadi banyakkan yang tua apa muda Pak? Yang tua. Yang tua. Isya Pak, Isya berapa sah paling banyak Pak? Ya, Isya kurang lebih 30-20. Hah? 30-20 itu ditambah Pak jadi 50 bagaimana? Oh kurang lebih 20 sampai 30 orang. Pak, kira-kira yang hadir di sini sekarang ketika saya ceramah berapa orang Pak? Paling 200. Lebih apa kurang? Lebih Pak, coba kira-kira berapa Pak? Kurang lebih 300 lah. Bentar, banyakkan hadir ketika saya ceramah apa ketika waktu sholat? Yang hadir lebih banyak ketika saya ceramah atau ketika masuknya waktu sholat? Habis datang. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti udah jelas sebanyak ini yang hadir. Kemana yang mudanya? Ngapain? Pak, yang muda biasanya pada ngapain Pak kerjaannya Pak? Tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu Pak. Tidur, main judi, main slot, hah? Mabok? Iya. Coba yang kerjaannya mabok angkat tangan coba. Hah?
Yang kerjaannya main slot coba angkat tangan, angkat tangan coba, mana yang main slot? Yang demennya goyang-goyang di depan kamera dah, ada nggak? Ada nggak? Woi, wadon. Yang demennya joget-joget depan kamera, demen amat begitu nggak sih? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pak, makasih banyak infonya ya Pak. Jazakumullah khair. Saudara, dengarkan baik-baik. Kita doain bapaknya semoga Allah kasih sehat selalu. Dan yang mengaminkan Allah juga sehatkan. Ya Rabbal. Saudara, itu yang saya kecewakan. Kadang kita nggak acuh dengan perintahnya Allah. Nabi Muhammad itu dijelaskan dalam Al-Quran, laqad ja'akum, sungguh telah datang pada kalian Rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian. Sama Nabi Muhammad sama nggak sama kita? Sama nggak? Sama-sama manusia. Bedanya Nabi Muhammad basyarul lakal basyar, berbeda dari manusia yang lainnya. Azizun alaihi ma'anitum, berat pengorbanannya. Yuk kita sebutin satu-satu. Oh, kalau satu-satu kebanyakan. Kita sebutin perjuangan Nabi Muhammad yang gampang kita ketahui aja. Nabi Muhammad berperang, betul? Betul? Bahkan dalam banyak riwayat itu menjelaskan ketika peperangan Nabi Muhammad, seringkali Nabi Muhammad mengeluarkan darahnya yang mulia. Seringkali dalam riwayat mengatakan Nabi Muhammad menahan lapar, dan ketika menahan lapar perutnya diganjal dengan batu. Itu kalau kita rinci perjuangan Nabi Muhammad ini pakai kitab risalah, pakai kitab sirah, 3 hari nggak selesai nih. Karena begitu besar perjuangan Nabi Muhammad. Harisun alaikum, menjaga kalian tujuannya. Saudara, Nabi Muhammad kalau nggak perang bisa nggak kira-kira? Nabi Muhammad kalau nggak mau perang bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Tapi Nabi Muhammad memilih berperang, betul? Nabi Muhammad mau hidup kaya bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Pengen hidup mewah bisa nggak? Pengen punya rumah yang mewah bisa nggak? Bisa. Bahkan pada saat itu raja-raja kafir minta sama Nabi Muhammad, bernegosiasi kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, engkau mau minta apa? Engkau mau minta rumah, kami berikan rumah sebesar istana. Hei Muhammad, engkau mau minta apa? Engkau mau minta wanita, kami berikan wanita-wanita terbaik di kota Madinah. Hei Muhammad, engkau mau minta apa? Engkau mau minta harta, kami berikan harta sebanyak 7 turunan yang tak pernah habis. Tapi kata raja kafir, apa permintaannya? Muhammad, ketika kamu mengiyakan apa yang telah saya berikan, permintaan saya cuma satu. Jangan kau sebarkan agama Islam. Apa jalannya Nabi Muhammad pilih? Nabi Muhammad memilih berperang. Nabi Muhammad memilih berjuang. Nabi Muhammad memilih untuk menahan lapar. Untuk siapa? Apa untuk pribadi Nabi Muhammad? Apa untuk para sahabat? Bukan, untuk seluruh umat Islam. Mungkin kalau nggak ada peperangan di antara kita masih bukan nyembah Allah, bukan. Mungkin kalau nggak ada peperangan Nabi Muhammad berjuang, Islam nggak nyampe ke kita, betul? Mungkin di antara kita masih hidup di zaman jahiliyah, betul? Mungkin di antara kita masih ada yang nyembah api, betul? Masih ada yang nyembah pohon, betul? Masih ada yang nyembah berhala, betul? Tapi karena perjuangan Nabi Muhammad, saudara, berjuang mati-matian, berdarah-darah, mengeluarkan air mata,
Alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan keringat air matanya Nabi Muhammad, Islam sampai ke kita, betul? Betul. Al-Quran sampai ke kita, betul? Perintah sholat sampai ke kita, betul? Itu berkat perjuangan daripada baginda Maulana Muhammad. Ini mohon maaf. Sekarang saya mau nanya, umat Nabi Muhammad paket lengkap, betul apa enggak? Yang maksiat banyak enggak? Yang maksiat banyak enggak? Yang zina banyak enggak? Yang zina banyak enggak? Yang mabok banyak enggak? Yang mabok banyak enggak? Yang judi banyak enggak? Yang meninggalkan sholat banyak enggak? Yang pacaran banyak enggak? Nah, kan? Di sini ada enggak yang begitu? Yang umbar aurat banyak enggak? Itulah umat Nabi Muhammad, sudah kubilang paket lengkap sudah. Ini mohon maaf, Nabi Muhammad yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, ya, Nabi Muhammad yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, itu kalau sholat kakinya sampai bengkak gitu Nabi Muhammad kalau qiyamul lail. Itu belum wajibnya, itu baru itu kalau dihitung sama wajibnya mungkin nggak akan bengkak, tapi yang bikin Nabi Muhammad bengkak itu qiyamul lail itu. Nabi Muhammad kalau udah qiyamul lail kaki sampai bengkak-bengkak. Sampai istrinya nanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat terus? Engkau ini dijamin surganya. Kenapa engkau sholat terus?" Apa kata Nabi Muhammad? "Aku malu dengan Tuhanku. Ketika Tuhanku memberikan kenikmatan kepada aku lalu bingung. Inilah cara aku. Inilah cara aku dengan melayani Tuhan aku. Inilah cara aku," kata Nabi Muhammad. Karena begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepadaku. Kita umat Nabi Muhammad, ya Allah, nikmatnya banyak gak kira-kira? Banyak gak nikmat umat Nabi Muhammad? Banyak gak nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua? Banyak gak? Cuman kita nih manusia yang ketika diberikan kenikmatan lupa sama Tuhan. Giliran susah baru ingat tuh. Itulah manusia. Di sini ada nggak yang begitu? Sedangkan Nabi Muhammad ini mengajarkan kepada kita, semakin Allah memberikan kenikmatan, maka semakin dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Tapi kita ketika diberikan kenikmatan malah jauh dari Allah. Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak nggak? Makanya dalam hadis dikatakan, dalam hadis, dengerin baik-baik, woi, dengerin dulu apa? Yang belakang jangan ngobrol aja. Dalam hadis itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ad-dunya mal'un ma fiha illa zikrullah wa ma'aliman wa muta'alliman." Apa kata Nabi Muhammad? Dunia itu keji, dunia itu banyak tipu muslihatnya. Wa ma fiha, dan apapun yang ada di dalamnya, baik pangkat, jabatan, harta, tahta, kekuasaan, semua itu adalah sesuatu yang hina. Bisa nggak jadi mulia yang hina tersebut? Bisa. Lanjutan hadisnya apa tadi? Illa zikrullah, kecuali orang yang mengingat Allah. Boleh nggak kejar dunia? Boleh nggak kerja? Boleh. Kata siapa nggak boleh kerja? Justru orang yang bodoh adalah orang yang mereka salah menafsirkan zuhud. Illa zikrullah, kecuali orang yang mengingat Allah. Oh, kita ingat Allah aja udah, kita zuhud aja udah. Ngapain kerja? Itu orang bodoh buat saya. Itu orang bodoh di mata saya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang menjadi suri tauladan bagi kita semua juga Nabi Muhammad berdagang. Nabi Muhammad kerja, Nabi Muhammad berdagang. Tapi di satu sisi lain, Nabi Muhammad bekerja, Nabi Muhammad berdagang. Nabi Muhammad melakukan itu semua karena Allah dan tidak meninggalkan perintah Allah.
Kira-kira sampai sini jelas nggak? Jelas nggak? Illa zikrullah wa ma'aliman, dan orang-orang yang alim. Alim ini panjang penjabarannya. Alim itu intinya zuhud, meninggalkan kepentingan dunia demi kepentingan akhirat. Tapi jangan salah menafsirkan. Ingat, alim jadi orang yang zuhud bukan berarti kita nggak kerja. Khususnya buat laki-laki, dengerin baik-baik nih. Yang laki-laki, jangan sampai kita nggak kerja. Jangan sampai kita nggak kerja. Kalian huruf keluar cari uang buat nafkahin keluarganya. Nabi Muhammad bekerja untuk siapa? Untuk nafkahin keluarganya. Tapi satu sisi lain nggak pernah melalaikan perintahnya. Perintah Allah. Jadi zuhud aja, minta aja sama Allah, nggak perlu kerja. Ya Allah, minta 50 miliar. Emang lu pikir 50 miliar bakal ada depan mata? Ya Allah, minta 10 miliar. Ya Allah, minta 100 miliar. Emang kira-kira 100 miliar tiba-tiba muncul depan mata? Buset, Nabi kalah kalau begitu. Ada nggak kira-kira di sini yang minta ya Allah minta 100 miliar muncul 100 miliar? Ada? Ada nggak yang begitu? Buat cium kakinya nih. Ada nggak yang begitu? Enggak ada. Makanya jangan salah mengartikan zuhud. Jangan salah kita mengartikan zuhud. Zuhud itu memang betul meninggalkan kepentingan dunia demi kepentingan akhirat. Tapi ingat, kita boleh mengejar dunia, boleh, tapi jangan pernah melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa muta'alliman, dan orang-orang yang menuntut orang yang menuntut ilmu. 3 golongan ini adalah 3 golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam ini adalah kita dijadikan golongan-golongan yang menjadi golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Sekarang saya minta betul, khususnya buat anak-anak muda zaman sekarang nih. Ya, saya perhatiin betul anak-anak muda zaman sekarang. Saya ini dijulukin Al-Gojo sama habaib CB habaib. Tahu Al-Gojo? Tahu Al-Gojo nggak? Saya disebut Al-Gojo itu karena menurut saya pedas banget untuk anak-anak muda zaman sekarang. Makanya sebelum saya sampaikan khususnya buat anak-anak muda, ya, jangan sakit hati dengan ceramah saya. Tapi salahkan dan tanyakan pada hati kalian, kenapa sakit hati mendengar ceramah saya? Paham? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak anak-anak muda zaman sekarang yang dimana mereka jauh dari ajaran Allah. Khususnya banyak anak-anak muda zaman sekarang yang mereka menjadikan gadget sebagai bahan awal dari segala perzinah. Kira-kira banyak gak yang zina sekarang? Bahkan anak-anak SMP, SMA sudah banyak yang hamil di luar nih. Yang maksiat banyak gak? Yang zina banyak gak? Di sini ada nggak yang hamil di luar nikah? Banyak. Serius. Coba yang kuntik di luar nikah angkat tangan. Jangan. Cukup ente sama Allah aja yang tahu sudah. Ya. Anak-anak SMP, anak-anak SMA sudah paham cium-ciuman. Sudah paham peluk-pelukan. Banyak gak? Banyak gak? Semua berawal dari hand. Berawal dari chat. Akhirnya nyaman ketemu. Jadi gandeng-gandeng, cium-cium, peluk-peluk, lepas perak, ditinggalin. Nanti jadi captionnya manusia yang paling sakit sedunia. Ya Allah, kalau buat status WhatsApp, semua laki-laki semua aja brengseknya. Kalau buat status ketika lagi galau, ya Allah, berasa manusia yang paling terzolimi dari seluruh dunia. Hal yang paling menyakitkan bukan ketika seseorang yang kita cinta pergi meninggalkan kita, melainkan hati kita ikut pergi bersama dengan siapa yang kita cinta. Hal yang paling menyakitkan adalah ngecek dia checklist 2 abu-abu, tidak kunjung membiru, akan tetapi membuat status 2 menit yang lalu.
Hashtag Reza Banahsan. Reza Banahsan nih bos. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira banyak gak perempuan-perempuan yang rusak zaman sekarang? Gak sedikit, banyak perempuan-perempuan zaman sekarang, khususnya di antara mereka mencari ketenaran, mencari pengikut, mencari followers. Dengan cara apa? Di antara mereka banyak dengan cara pengen cepat viral, cepat terkenal, akhirnya mereka mengambil jurus umbar au. Banyak gak? Banyak gak? Joget-joget depan kamera, banyak gak? Saya pakai hijab, saya pakai pakaian tertutup, aurat saya ditutup, tapi juga banyak yang menutup aurat seakan-akan telan. Maksudnya bagaimana Beb? Kok muka tutup aurat tapi seakan-akan telanjang? Ya, tutup aurat, pakai hijab, pakai baju, pakai celana, betul tutup aurat. Seakan-akan telanjang bagaimana? Menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, menunjukkan lekuk tubuh. Paham? Makanya saya perhatiin ini, apalagi perempuan-perempuan zaman sekarang ya. Ini kalau saya perhatiin kalau pakai hijabnya model mumi, tahu nggak model mumi? Tahu nggak model mumi? Model yang diikat di leher tuh, itu nggak emang nggak pasti. Diikat di leher supaya ononya apa sih namanya tuh? Itu udah bawahnya supaya nonjol kemana-mana. Banyak nggak? Banyak nggak? Ya Allah, akhir zaman. Dulu zaman Nabi Muhammad itu perempuan diinjak sebelum Nabi Muhammad lahir, zaman jahiliyah. Nabi Muhammad itu dulu sebelum adanya Nabi Muhammad itu zaman jahiliyah. Itu pada saat zaman jahiliyah perempuan nggak ada harga dirinya, diinjak-injak kehormatannya. Saat Nabi Muhammad berjuang, saat Nabi Muhammad ada, Nabi Muhammad berjuang. Nabi Muhammad berusaha mengangkat kehormatan derajat wanita pada saat itu. Sampai akhirnya apa? Wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW begitu dihormati wanita-wanitanya. Dan wanita-wanitanya pun mahal. Wanita-wanitanya jual Kok bisa ngaku umat Nabi Muhammad, perempuan-perempuan zaman sekarang banting har? Yang banting harga banyak gak? Yang banting harga banyak gak? Yang buka aurat banyak gak? Yang buka-buka paha kelihatan joget-joget banyak gak? Itu paha ayam apa paha manusia? Ayam apa manusia? Paha ayam aja nikmatin bayar, betul. Kok bisa paha perempuan nikmatin gratis? Banyak gak? Banyak gak? Gua doain paha lu jadi burik. Ada nggak yang suka umbar aurat perempuan-perempuan di sini? Ada nggak? Doa pertama, semoga Allah kasih hidayah. Nggak dapat hidayah juga, dikasih pencerahan sama saya nggak kena, saya doain tuh paha jadi buluk. Amin amin ya Rabbal. Lanjut nggak? Lanjut nggak? Itu yang perempuannya tadi. Sekarang yang laki-lakinya tenang. Gue belain sekarang yang perempuannya. Ini mohon maaf nih, dengerin gue laki-laki blek. Gue juga laki-laki. Ini laki-laki kadang-kadang anak-anak mudanya nggak tahu diri nih. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Sholat jarang, betul? Sholat jarang, betul? Jauh dari Allah, iya, betul? Jauh dari Allah, iya, betul? Banyak yang jauh dari Allah? Banyak nggak? Kencing belum lurus, masih beban orang tua. Duit masih minta, ya, duit masih motor masih nah yang minjem kenceng banget tuh, macet ceweknya, yang kita jalan yuk, aku jemput ya depan gang, yang begitu ada nggak? Yang begitu ada nggak? Udah gitu minjem sama orang tuanya motornya maksa sampai guling-guling. Banyak gak? Banyak gak? Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Gak sampai di situ. Kalau dijemput, ini laki-laki zaman sekarang nih masih beban orang tua, minta duit sama orang tua. Paling ngajak pacar jalan kemana? Ke pasar malam. Belinya apa? Es cekek.
Makannya apa? Makan cimol. Duduk ke pinggir jalan. Lu nggak punya duit, jauh dari Allah, belagak-belagaan. Ini kadang-kadang laki-laki juga nggak geblek. Kencing belum lurus, kerja belum, pacaran iya, ya Allah. Dengerin, yang modal coklat, ada nggak yang kerjaannya modal coklat kalau pacaran? Ada nggak? Ada nggak? Biar perempuan yang jawab, bukan lu. Perempuan coba jawab, anak-anak teman sekarang pacaran banyak yang ngasih coklat. Banyak yang ngasih coklat. Dengerin nih, yang teman cuma ngasih coklat, modal coklat Silver Queen, dengerin. Yang ngasih coklat bakal kalah sama yang ngajak akad. Betul. Perempuan itu nggak butuh janji manis, betul. Ini laki-laki, ya Allah, kalau udah ngegodain perempuan, iblis yang tugasnya ngegodain orang minder. Sampai iblis nanya, ya iblis gua nggak apa andaian dia ngegodain. Itu udah laki-laki. Pinter kalau ngomong, manis betul kalau ngomong. Yang perempuan juga harus galak, jangan sampai cuman karena gombalan-gombalan sampah dari laki-laki akhirnya jadi ngebuang kehormat. Insya sekarang saya pengen yang hadir semua di sini satu, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya saya juga pengen, namanya masjid apa nih? Masjid apa nih namanya? Abror. Masjid Al-Abror. Ini masjid gede nggak kira-kira sih? Gede nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak di masjid nih? Sekarang ada tawaknya nggak? Ada tawaknya? Ada tawaknya masjid ini? Kalau azan kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Sekarang saya mau nanya, kalau kalian di sini ada yang kerja nggak? Yang kerja angkat tangan coba. Nggak ada yang kerja. Ini orang zuhud semua kayaknya nih. Oh, saya kasih tahu, dalam setiap perusahaan itu selalu ada peraturan, betul? Ketika kalian bekerja di perusahaan seseorang selalu ada peraturan, betul? Ketika kita melanggar peraturan perusahaan, kita akan kena SP sampai SP3. Makanya banyak orang-orang yang kerja itu takut melanggar SOP yang ada tertera di kantor tersebut, betul? Karena ketika melanggar, khawatirnya mereka adalah kehilangan pekerja. Kok bisa mengkhawatirkan sesuatu yang sudah Allah jamin? Kebanyakan di antara kita ini khawatir kepada sesuatu yang Allah jamin. Ketika bosnya manggil, bosnya buat aturan di perusahaan, dia akan berusaha menjadi karyawan terbaik di kantornya. Supaya apa? Satu, supaya bosnya senang sama dia. Dua, supaya dapat bonus tambahan. Betul? Betul? Kok bisa urusan-urusan dunia segitu takutnya melanggar SOP? Tapi urusan Allah, SOP Allah, kewajiban yang telah Allah berikan, peraturan yang telah Allah perintahkan, banyak yang melang. Saya mau nanya, sejak kapan? Saya mau nanya ini, sejak kapan panggilan atasan lebih mulia daripada panggilan Tuhan? Ada yang bisa jawab? Karena banyak orang zaman sekarang ketika atasannya manggil, secepat kilat dia berusaha ada di depan atasannya. Tapi ketika masjid yang berkumandang, segitu besar toanya, kenceng nggak nih suara azannya? Kenceng nggak? Yang main handphone, pura-pura butek, yang main slot, nunggu Zeus ngasih petir, yang main Mobile Legend. Wow, apalagi kalau anak zaman sekarang kalau udah main game, ya Allah, tuh mulut segala kebun binatang keluar semua pokoknya. Betul. Contoh, ini mah contoh. Wah anjing nih game gue nih, setan emang. Banyak gak yang begitu? Banyak gak yang begitu? Mengutamakan game sampai lupa perintah Allah, banyak gak? Banyak gak? Nah yang bilang banyak kayaknya pelaku lah tuh. Ketika atasan manggil, ketika kita sibuk dengan urusan dunia, kita seakan-akan dibutakan dengan panggilan Allah. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah.
Jangan sampai kita termasuk daripada golongan-golongan yang banyak melalaikan dan jauh dari perintah Allah. Habib, sebelum saya, ini sebentar lagi saya selesai karena sebentar lagi saya mau berangkat ke puncak. Ketika ada nanya sama saya, Habib, saya ini malu, Habib. Saya ini malu menghadap kepada Tuhan saya. Saya ini pendosa, Habib. Saya ini banyak maksiat. Saya ini banyak melakukan sesuatu apa yang Allah benci. Apakah Allah akan mengampuni dosa saya dan menerima sholat saya? Dia nanya sama saya. Saya menjelaskan satu kisah kepada orang tersebut. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ini banyak pertanyaan seperti ini soalnya. Dan saya pelaku maksiat, saya banyak mabuk, saya berzina, saya banyak melakukan sesuatu yang dibenci sama Allah. Saya malu menghadap kepada Allah. Saya malu ketika saya sholat saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya memberikan satu cerita kepada beliau yang dimana satu riwayat ini menjelaskan satu orang pemabuk bertanya kepada seorang syekh. Dengerin, jelas nggak suara saya? Jelas nggak? Menghadap kepada seorang syekh pemabuk tersebut, lalu bertanya kepada syekh tersebut, ya syekh, saya ini pemabuk, apakah Tuhanmu Allah akan mengampuni dosa saya, akan menerima sholat saya? Syekh tersebut dengan akhlaknya beliau, dengan senyumannya beliau, tatapan manisnya beliau kepada orang pemabuk tersebut, ketika bertanya beliau menjawab dengan Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 26. Dijelaskan kepada syekh, dijelaskan oleh syekh tersebut, wa huwa allazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at. Seorang pemabuk ini bertanya lagi, ya syekh, saya ini jauh dari Allah, saya banyak menjalankan sesuatu yang Allah benci, apakah Tuhanmu Allah akan mengampuni dosa saya serta menerima salat saya? Apa jawab syekh tersebut? Wa huwa allazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at. Ya syekh, saya banyak berzina. Saya banyak berzina. Apakah saya pantas untuk meminta ampunan kepada Tuhanmu? Wa huwa allazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Ya syekh, dia bertanya terus pada syekh tersebut. Ya syekh, saya banyak menyakiti hati orang lain. Saya banyak menggunjing hati orang lain. Saya banyak menjarakan kekurangan orang lain. Seakan-akan saya manusia yang paling sempurna. Sampai-sampai saya lupa untuk berkaca kepada diri saya. Ya syekh, saya banyak tatonya syekh. Apakah Tuhanmu Allah akan mengampuni dosa saya? Apa jawab syekh tersebut? Wa huwa allazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Sampai pemabuk tersebut bertanya, apakah sebesar itu Tuhanmu? Apakah Tuhanmu sesayang itu kepada kita semua? Mau tahu artinya? Wa huwa allazi, dan dialah Allah. Wa huwa allazi yaqbalu taubah. Wa huwa allazi yaqbalu taubah, dan dialah Allah yang menerima segala taubah. Wa huwa allazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu, dan memaafkan. Allah ini Maha Pemaaf. Allah ini Maha Pengampun. Allah mengampuni siapapun yang meminta ampunan kepadanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan memberikan pintu maaf dan memaafkan bagi siapapun yang meminta ampunan kepadanya. Segitu besarnya Allah, segitu cintanya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Sekalipun kita pelaku maksiat, sekalipun kita banyak dosa,
dan sering melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah menerima taubat kita. Tapi sayangnya di antara kita ini banyak orang malas tobat. Betul? Cuman temennya maksiat. Betul? Betul? Dan mana cuma maksiat, menjalankan sesuatu apa yang Allah benci. Betul? Tapi malas bertobat. Harusnya bagaimana, Beb? Bukan berarti saya mengizinkan maksiat, bukan. Saya pun membenci maksiat. Tapi kita nggak luput dari dosa. Kita nggak luput dari kesalahan. Bukan berarti saya mengizinkan maksiat. Kalau kita tidak capek melakukan maksiat, maka jangan pernah capek melakukan tobat. Maksiat lagi, tobat lagi. Maksiat lagi, tobat lagi. Maksiat lagi, dosa lagi, zina lagi, mabuk lagi, zina lagi, meninggalkan sholat lagi. Tobat. Sampai kapan tobatnya? Sampai kita capek melakukan maksiat. Kalau kita nggak pernah capek melakukan maksiat, maka pesan saya jangan pernah capek untuk bertobat. Insya. Makanya saya pengen, sebelum saya tutup, saya pengen betul. Sebelum saya mau nanya, jawab yang kompak. Ahlan wa sahlan ya habib. Jawab yang kompak semuanya. Siap sholat 5 waktu. Siap sholat 5 waktu. Siap menjalankan perintah Allah. Siap menjalankan perintah Allah. Siap menjauhi larangan Allah. Siap menjauhi larangan Allah. Siap jauhi narkoba. Siap jauhi alkohol. Siap jauhi perzinahan. Siap jauhi maksiat. Takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Insya. Saya pengen mulai hari ini, per hari ini ketika saya datang ke kampung ini ada perubahan. Insya. Yang anak-anak muda khususnya, saya minta datangan saya di sini adalah tamparan keras bagi kalian yang jarang sholat. Datangnya saya ke sini adalah tamparan keras bagi kalian yang sering melalaikan perintah Allah. Harapan saya ketika saya datang ke sini adalah datangnya ke sini membawa perubahan. Saya nggak pengen tuh datang ke sini nggak ada perubahan. Saya mau nanya, kira-kira mau nggak ada perubahan? Mau nggak ada perubahan? Insya. Mulai sekarang saya pengen masjid ini jadi kalau nggak rame juga keterlaluan, tahun depan undang aja biduan. Kenapa? Saya capek-capek dari jauh dari Ciledug kemari itu kurang lebih 2 jam. Bela-belain saya hadir ke sini untuk siapa? Untuk kalian semua. Tujuan saya apa? Satu, tujuan saya melayani Allah. Saya cari muka sama Allah, bukan sama kalian. Kedua, saya cari muka sama Nabi Muhammad. Ketiga, niat tulus saya adalah membawa perubahan dimanapun saya diletakkan. Dan saya pengen ketika saya datang ke sini, saya beranjak dari sini ada perubahan. Insya. Saya pengen yang muda-mudanya belajar untuk sholat di masjid. Jadi imam masjid kalau perlu. Datang ke masjid, muazin azan di masjid. Jangan engkong-engkong mulu yang azan. Jangan bapak-bapak mulu yang azan. Yang muda-muda ayo maju belajar. Kalian maju azan, qomat, jadi imam sholat. Kira-kira sampai sini jelas nggak? Jelas nggak? Insya. Alhamdulillah, Hasan Al-Kaf sudah datang dan saya izin setelah ini jangan ada yang bubar, tetap duduk di tempatnya. Jangan ada yang beranjak sampai acaranya selesai. Tapi ingat, udah hadir malam ini jangan lupa besok subuh sholat Jangan cuma acara tabligh akbar datang, tapi giliran sholat subuhnya dilewat. Banyak gak? Dan saya pengen gua doain sekalian nanti. Yang gak sholat subuh gua doain baunya disulan. Yang punya pacar gua doain putus. Jomblo.
jomblo seumur hidup. Untuk bilang amin, hati-hati nggak sholat subuh di jomblo seumur hidup nanti lo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum saya tutup, saya pengen kalian semua di depan masuk ke dalam sini.